Good morning everyone, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya di channel Camp Bahasa Inggris No Goat Without Digging. So for today's topic we are going to be discussing about present perfect continuous tense, salah satu dari tenses yang ada di lingkaran simple present. Selain ada simple present tense, present continuous tense, kemudian ada present perfect, kemudian ada yang ini yang keempat, yaitu present perfect continuous tense. Ada kombinasi dari present perfect dan present continuous tense. Ada penggunaan auxiliary verb have and has, kemudian ada penggunaan verb ing-nya. Dan bermakna apa untuk present perfect continuous tense? Yaitu ini suatu bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan sesuatu, kegiatan, aktivitas yang sudah dimulai di masa lalu tapi masih berlanjut sampai dengan sekarang juga gitu. Jadi ada kombinasi ya, dimulai dari masa lalu dan sampai sekarang masih berlangsung kegiatannya seperti itu. Oke, for more detail silakan kita lihat di layar kaca masing-masing. Nah, untuk sentence form, untuk penggunaan atau pola kalimatnya ini sama dengan yang lain, ada kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif. Kita akan coba untuk membuka semua rumus-rumusnya. Untuk kalimat positif, for positive sentence, yang digunakan rumusnya adalah subject plus auxiliary verb have or has sesuai dengan subjek ya, kemudian plus been, kemudian plus verb ing. Nah, di sini teman-teman semuanya harus sudah bisa belajar mandiri untuk mengubah verb dijadikan ing seperti itu, karena tidak semua langsung ditambahkan ing, ada beberapa yang harus dihilangkan seperti itu. Dan untuk contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. As you can see on screen, she has been driving. She subjek tunggal, kemudian auxiliary verb yang sesuai adalah has, kemudian plus been, kemudian driving. Nah, driving ini berasal dari kata dasarnya drive yang spellingnya D-R-I-V-E, ada huruf E di akhir, namun ketika dijadikan menjadi verb ing maka E-nya melebur menjadi ing, maka menjadi driving, yang artinya ia sudah menyetir. Dari beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang masih aktif menyetir, seperti itu maksudnya. Kemudian second example, the toddlers have been sleeping. Toddlers ini sama dengan kids, anak-anak kecil. Anak-anak sudah tidur. Mungkin tidurnya dari 1 jam yang lalu dan sampai sekarang masih tidur. Seperti itu. Ini untuk kalimat positif. If you have understood about this positive sentence, well done. If you haven't understood, silakan diputar kembali penjelasannya tadi. Semoga mendapatkan penjelasan tambahan dan semakin paham. Next one, untuk sentence form, kalimat negatif atau negative sentences atau negative statement. Nah, ini hanya menambahkan not saja. Simply we add not sebelum kata been dan sesudah auxiliary verb have atau has. For example, she hasn't been driving. Ia belum menyetir. Dari dulu belum nyetir, belum bisa mengendarai mobil, sampai sekarang juga masih belum bisa mengendarai mobil, seperti itu maksudnya. Dan second example juga berkaitan dengan yang positive sentence tadi. The toddlers haven't been sleeping. Anak-anak belum ada tidur nih, dari 1 jam yang tadi sampai sekarang masih aja bermain-main, seperti itu. Mudah ya, hanya menambahkan not setelah auxiliary verb have atau has dan sebelum kata been. Been ini kan bentuk ketiga dari kata kerja be. Nah, ini di sini kombinasinya present perfect itu yaitu have plus verb 3. Nah, di sini verb 3-nya adalah been. Dan present continuous-nya adalah kata kerja yang terbentuk menjadi ing, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya ini English, yaitu pastinya ini auxiliary verb-nya berpindah posisi, yang tadinya setelah subjek sekarang sebelum subjek. Example, has she been driving? Nah, ada tanda tanya dan intonasinya juga berubah. Has she been driving? Apakah dia sudah bisa mengendarai
mobil dalam bahasa Indonesia mungkin seperti itu artinya. Kemudian second example berkaitan dengan yang sebelumnya, have the toddlers been sleeping? Apakah anak-anak sudah tidur? Nah, seperti itu. Teman-teman semua juga bisa membuat kalimat sendiri dengan rumus yang sudah tadi kita paparkan bersama. Coba-coba dulu, karena kalau kita semakin banyak mencoba, semakin banyak mempraktikkan, maka akan selalu ada dalam working memory kita, ada dalam ingatan kita. Jadi ketika kita mau mengatakan ini, menyatakan itu, kita sudah punya dasar pengetahuannya seperti itu. Baik, to make your understanding better, let's check this exercise and start doing. Nah, di sini ada multiple choices. Silakan pause video ini dan cari tahu jawabannya. Ini pertanyaan untuk number 1 dan number 2. Dan ini untuk number 3 and 4. Silakan pause videonya, nanti kita akan bahas bersama. And the last one, number 5 and number 6. Silakan pause dan kerjakan. Finished? Jika sudah, kita kembali ke contoh soal number 1. Kita bahas they. Ingat, subjek they itu jamak atau tunggal? Nah, jamak ya. Kalau jamak berarti pasangannya auxiliary have atau auxiliary has. Ya benar, jawabannya adalah yang berpasangan dengan have, yaitu yang A. Have been talking for the last hour. Sampai sekarang masih berlanjut. Number 2, subjeknya adalah she. She has been bla bla bla. Nah, di sini kan ada perpaduan present continuousnya. Yang kata kerjanya ada bentuk ing-nya yang mana? Ya benar, yang C. Working. She has been working at the company for 3 years. Dia sudah bekerja di perusahaan itu selama 3 tahun dan masih berlanjut. Nah, number 3. What bla 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 you been doing for the last 30 minutes? Subjeknya apa? Subjeknya adalah you. You itu termasuk jamak atau tunggal? Jamak. Karena kita sudah bahas di preposition ya. Maaf, sorry, bukan di preposition tapi di pronoun. Nah, you subjek jamak, maka pasangannya adalah have. Bukan has, bukan had, bukan is, bukan will. Jadi jawaban number 3 adalah B. What have you been doing for the last 30 minutes? Number 4, James. Subjeknya adalah James. James ini adalah seseorang dan dia sendiri, tunggal. Berarti yang menggunakan auxiliary verb has. Di sini di antara pilihan jawaban adalah D yang paling benar. James has been teaching at the university since June. James sudah mengajar di universitas sejak bulan Juni sampai sekarang, till now atau until present. Number 5, we have been. Nah, kita ketahui dulu subjeknya ini termasuk tunggal atau jamak nih. We termasuk subjek yang jamak, maka auxiliary verbnya have. Kemudian been. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari kata kerjanya nih yang sudah berpadu menjadi verb ing. Maka jawabannya adalah yang A. We have been waiting here for over 2 hours. Sudah menunggu selama kurang lebih 2 jam dan masih saja menunggu. Kemudian number 6, why Nancy? Why bla 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 Nancy not been taking her medicine for the last 3 days? Cari subjeknya. Subjeknya adalah Nancy. Nancy ini adalah seseorang, satu saja. Maka auxiliary verb yang sesuai adalah ya, jawabannya adalah B. Has. Seperti itu saja. Baik, so far so good. Any questions? If you have any questions about this present perfect continuous tense, you can write down your questions in the comment section below. And if you find this video useful, don't forget to subscribe to this channel, like, share, and comment. So this channel can develop much bigger and much better. Thank you very much for attention. We can
say that this meeting is so memorable because of your participation, and I hope we can meet again in the next meeting. Semoga kita bisa jumpa lagi di episode selanjutnya dengan materi 16 tenses yang tersisa. Karena sudah kita bahas yang present tenses, sudah kita bahas mulai dari simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, dan yang ini adalah present perfect continuous tense. Selanjutnya kita akan membahas mengenai yang sisanya ya. Mungkin bisa jadi yang future tense. Baik, tanpa panjang dan lebar, sampai jumpa lagi. Bye, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bye.